Halo guys, tapi di sini dan ini adalah Samsung Galaxy Note 20 Ultra, seri Note terbaru yang pas saya coba buat pertama kalinya langsung jadi calon kuat buat saya jadiin daily driver, HP utama. Wajar lah ya, HP ini jelas punya spek dan fitur yang lebih bagus daripada Samsung Galaxy S20 Plus yang udah saya pakai setengah tahun terakhir ini sebagai daily driver. Dan spoiler, Note 20 Ultra ini bakal saya simpen. Nggak bakal saya jual setelah di-review kayak kebanyakan HP lain, tapi bukan sebagai daily driver. Kalau buat itu S20 Plus masih yang paling cocok karena ukurannya itu lebih enak buat tangan saya. Note 20 Ultra ini saya simpan buat diandelin di beberapa kasus yang kayaknya kurang cocok kalau pakainya S20 Plus. Ibaratnya HP ini kayak senjata rahasia lah. Contoh paling simpel, Galaxy Note 20 Ultra ini bakal sering Anda lihat di IG feed saya di @gadgetinz pas lagi bahas aplikasi atau aksesoris atau apalah yang butuh sebuah HP buat nampang di dalamnya. Soalnya kombinasi bentuk yang tegas sama warna Mystic Bronze dari HP ini tuh cakep. Memang masih ada dua varian lain dari Note 20 Ultra ini, ada Mystic Black sama White, tapi warna Mystic Bronze yang kita bahas kali ini buat saya paling cakep, lumayan seger tampangnya. Nggak percuma, pas HP ini mau di-launching barengan sama aksesoris lain kayak Galaxy Buds Live, terus ada Galaxy Watch 3, dan kawan-kawan, bagian yang paling ditonjolin tuh buat undangannya itu, buat nge-hype-hypein acaranya itu, ya warna Mystic Bronze ini kayak tetesan air gitu. Awalnya saya mikir, segitu banget sama warna doang, sebagus apa dah memangnya. Tapi setelah ngeliat sendiri memang kerasa lumayan wah sih, kelihatan premium. Apalagi bagian belakangnya ini juga pakai tekstur matte yang kelihatan elegan dan sidik jari juga nggak mudah nempel di sini. Dan yang terakhir kalau kita ngebahas soal desainnya HP, tentu aja kita nggak bisa enggak pokoknya buat ngebahas tonjolan kameranya yang lumayan tebel. Pasti salah fokus pas kita taruh di atas meja pun dan pengen nulis pakai S Pen-nya, HP-nya bakal lumayan kerasa kayak jungkat-jungkit. Makanya saya sangat saranin Anda buat pakein casing ke HP ini. Soalnya casing yang bener pasti udah ngitung soal ketebalan kamera nih HP. Dan bikin desain yang bisa ngeredam jungkitan tadi. Jangan sampai kamera yang tebel ini bikin kita males pakai S Pen-nya. Soalnya ya sayang kalau beli HP Note tapi nggak pakai S Pen, apalagi pengalaman catat di Note 20 Ultra ini di-upgrade jauh dari Note sebelumnya. Upgrade pertama, yang paling simpelnya dah. Sekarang layar AMOLED-nya punya ukuran 6,9 inci. Nice, gede banget. Di Note 10 Plus yang ukurannya 6,8 inci aja udah saya bilang luas. Ini malah nambah lagi. Jenis kaca yang dipakai juga udah di-upgrade ke versi Gorilla Glass yang terbaik juga, Gorilla Glass Victus. Setahu saya Note 20 Ultra yang baru pertama kali pakai. Layar kayak gini bikin tangan kita bisa lebih liar sih ngoret-ngoretin S Pen-nya karena ruangnya juga lebih lega, jadi pengalamannya saya bilang lebih bagus. Proses nulis di HP ini juga kerasa lebih smooth karena layarnya udah pakai refresh rate 120 Hz. Upgrade kedua, sekarang latency S Pen-nya udah jauh lebih cepat. Di video kemarin saya udah bilang kalau latency Note 10 itu 20 millisecond ya, tapi ternyata yang benernya itu 42 millisecond. Dan di Note 20 Ultra ini latensinya udah nurun jauh jadi 9 millisecond. Itu responsif banget, padahal 42 millisecond aja udah enak pakainya. Ini jadi 9 doang. Hampir nggak bisa dirasain sih delaynya, pakai kamera slow-mo aja nggak terlalu kelihatan. Upgrade ketiga ada di aplikasi Samsung Notes yang biasa dipakai buat nyatet. Sekarang sistem penyimpanan filenya lebih rapi, pakai folder yang bisa dikasih subfolder juga, jadi lebih mirip komputer. Kalau di HP Samsung yang kemarin-kemarin kayak S20 Plus masih belum ada yang folder-folderan kayak gini. Semoga bisa kecipratan juga lewat update software. Dan upgrade keempat yang buat saya lumayan seru, ada fitur yang namanya audio bookmark. Jadi pas kita lagi nyatet omongan orang nih ya, misalnya pas lagi meeting atau pas lagi kuliah, kita bisa sekalian rekam suaranya sambil nyatet. Mungkin ini fitur yang kedengeran biasa sih gitu doang mah. Pakai app recorder aja udah cukup lah. Tapi yang seru dari audio bookmark ini pas kita puter ulang rekaman suaranya, si Samsung Notes bakal ngasih tahu apa sih yang kita tulis pas suara itu dikeluarin. Kita juga bisa suaranya, si Samsung Notes bakal ngasih tahu apa sih yang kita tulis pas suara itu dikeluarin. Kita juga bisa langsung loncat ke tulisan tertentu buat tahu, Kadang kan kalau kita nyatet biasanya yang kita tulis itu poinnya singkat aja, nggak perlu banyak detail karena ya saat itu kita masih ingat, tapi pas minggu depannya baca lagi bingung, ini maksudnya apaan?
Dan di keadaan kayak gitu, ya fitur audio bookmark bakal ngebantu banget. Kalau buat fitur-fitur S Pen yang ada di Note 10 kemarin kayak Air Action, Note 20 Ultra juga punya, nggak ada yang dihilangin. Jadi buat Anda yang lumayan ngandelin S Pen pas pakai HP alias Note user sejati gitu, Note 20 Ultra ini bakal kerasa upgrade-nya. Yang senang pakai Samsung Dex juga sekarang nggak perlu pakai kabel lagi buat koneksiin HP kita ke Smart TV. Cara ini jelas jauh lebih PW sih daripada harus konekinnya pakai kabel. Ya, jadi keinget kenangan pas di bioskop kemarin sih mau konekin pakai kabel tapi kabelnya rusak dan itu bikin keringat dingin juga waktu itu. Di video ini saya lumayan banyak ngobrolin soal software ya, soalnya buat saya yang paling ngebedain seri Note 20 Ultra ini dibanding HP lain ya softwarenya, terutama fitur S Pen-nya yang nggak bakal bisa disaingin oleh HP lain. Kalau misalnya Anda nyarinya mesin doang, kayak chipset dan lain-lain, Note 20 Ultra ini nggak bakal terlalu menarik karena lumayan mirip sama flagship Samsung yang kemarin-kemarin. Contohnya, kayak chipset di Note 20 Ultra ini, dia pakainya Exynos 990. Itu S20 Plus saya juga punya. Terus RAM 8GB, varian memori internal 256 sama 512GB, baterai 4500 mAh yang gitu-gitu juga bisa kita temuin di HP Samsung seri S atau Note yang kemarin. Daya tahan baterai dari Note 20 Ultra ini juga kerasa mirip kayak S20 Plus yang saya punya, mungkin karena kapasitasnya sama-sama 4500 mAh ya. Kalau saya pakai mode layar 60Hz, baterainya lumayan awet buat dipakai seharian, tapi kalau saya aktifin mode adaptifnya yang bisa 120Hz, biasanya pas sore udah di bawah 20%, tergantung kitanya lagi sibuk pakai HP atau enggak. Lumayan familiar, nggak banyak yang bisa diceritain dari mesin Note 20 Ultra, jadi mendingan kita langsung lanjut bahas kameranya yang buat saya lumayan keren. Di sini Samsung pakai sistem 3 kamera ya, ada kamera ultrawide 12 megapiksel, kamera utama 108 megapiksel dengan sensor yang gede, dan kamera tele dengan 5 kali optical zoom yang resolusinya 12 megapiksel. Ketiga kameranya ini didukung sama laser autofocus biar fokusnya bisa lebih cepat dan akurat lagi. Udah lama sih nggak ngelihat sistem laser autofocus, sekitar 3-4 tahun lalu sistem kayak ginian lumayan hot, laser autofocus, tapi tiba-tiba ya hilang gitu aja sejak HP mulai banyak-banyakin kamera, dan sekarang muncul lagi di Note 20 Ultra. Apakah laser autofocusnya ngebantu ini HP? Saya nggak terlalu ngerasain efeknya sih. Soalnya mau pakai laser atau nggak, kecepatan fokus kamera Samsung memang udah kenceng banget. Jadi mungkin ini ibarat kayak nambahin garam ke laut kali ya. Nggak selebay itu juga, tapi ya kira-kira gitu lah. Buat hasil fotonya sendiri juga udah bagus banget, udah standar flagshipnya Samsung. Warnanya enak banget buat dilihat, dynamic range luas, detailnya dapet, zoom 5 kalinya tajam, performa low light-nya juga cakep, nggak perlu pakai night mode lagi. Ini udah lolos uji standar IG Gadget Ins lah, udah nyaman buat saya pakai buat motret hal random dan upload ke IG feed sama story. Kalau ini sendiri sih kualitas rekaman kamera depannya di resolusi 4K 30 fps. Kalau ini Samsung udah dari kapan kamera depannya bagus. Ada 3 fitur di kamera belakang. Yang pertama, nih HP bisa ngerekam di resolusi 8K 24 fps dan videonya lumayan stabil walaupun HP-nya cuma dipegang pakai tangan. Stabilnya jelas nggak bakal sestabil kalau kita rekamnya di resolusi 4K atau Full HD sih, atau pakai gimbal, nggak bakal kayak gitu. Tapi ini udah enak banget buat dilihat, nggak ada banyak getaran yang ganggu. Ini fitur yang lumayan berlebihan sih, ya, tapi saya suka. Oke, jadi ini rekaman video 8K. Ya, tapi sayangnya saya downscale ke 1080p sih, cuma tajamnya tetap kerasa. Wah. Terus fitur kedua, Pro Video Zoom Speed, yang bikin kita bisa ngatur seberapa cepat kita ngezoom sebuah video. Kalau kita geser buletan ini dikit aja, nggak jauh dari tengah, zoomnya bakal pelan aja. Set.
Ini efeknya lumayan nyantai, tapi kalau kita tarik buletannya lumayan jauh dari tengah, apalagi sampai mentok, kecepatan zoomnya bakal langsung ngebut banget. Ini cocok banget buat Anda yang doyan efek zoom ala-ala sinetron gitu. Fiturnya kelihatan lumayan simple tapi berguna banget, bikin kita kayak bisa lebih kreatif lah. Entah kenapa nggak banyak ditemuin di HP lain. Dan fitur ketiga yang buat saya lumayan keren juga, itu namanya multi-source mic, yang bikin kita bisa milih suara yang ditangkap pas kita ngerekam video itu sumbernya dari mana. Sekarang kita nangkap suaranya pakai mode Omni yang nangkap suaranya itu dari segala arah ya, jadi depan, belakang, kiri, kanan ditangkap semua. Jadi harusnya mau Iqbal ngomong atau saya ngomong bakal imbang. Coba lu. Halo, tes. Oke, terus kalau mode back itu harusnya suara saya yang paling kerasa kalau lu ngomong. Halo, Dan tes. kalau mode front, coba lu ngomong Bang. Tes, 1, 2, 3. Suara saya bakal agak sedikit lebih rendah daripada Iqbal. Soalnya kan pemakaian kalau kita rekam apa itu bisa kayak gini sambil ngomong, atau rekam orang yang di depan, atau mau nangkep seluruh suasananya aja. Itu berguna banget sih fitur ini. Dan ada satu lagi yang namanya mode Bluetooth. Kalau kita pakai mode Bluetooth, dia bakal nangkap suara dari alat yang kehubung secara Bluetooth. Jadi di sini saya pakai Galaxy Buds Plus, dan kalau saya ketuk, di sini harusnya bakal kedengeran suara ketukannya yang nggak bakal bisa didapat kalau kita dengernya pakai si HP. Sini saya ketuknya bukan playnya karena takut ke play lagu ya. Karena kalau ke play lagu dia langsung nggak ngerekam suaranya. Jadi gitu sih, kita juga bisa naik turunin desibel suaranya biar bisa lebih tinggiin suara atau lebih rendahin suara kalau misalnya enggak cukup. Kesimpulannya, Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini recommended buat Anda yang dari awal memang penggemar S Pen banget dan pengen upgrade. Note user lah, kayak Note FE, Note 8, Note 9, Note 10. Soalnya sekarang latensinya lebih rendah dan layarnya juga lebih smooth buat kita coret-coret. Desain dari HP ini juga lebih fresh dari seri-seri Note sebelumnya, terutama warna Mystic Bronze-nya. Dan tentu aja kita nggak bisa lupain soal kameranya yang sekarang udah lebih gila dari seri Note yang kemarin. Sekarang udah ada kamera tele 5 kali optical zoom soalnya. Tapi ya tetep dah, buat saya perbedaan kunci dari Note 20 Ultra ini ada di softwarenya yang ngehadirin banyak fitur baru. Jarang-jarang ada video review yang malah lebih fokus ke software daripada hardware. Note 20 Ultra ini ya sekalian jadi salah satu contoh sih kalau HP baru itu nggak harus selalu kuat di mesinnya yang baru, tapi bisa aja upgrade-nya lebih ke soal gimana cara HP-nya maksimalin mesin yang udah kuat itu buat nawarin pengalaman yang lebih kaya lagi, yang lebih mantap, yang lebih bisa dipakai buat macem-macem lah. Saya sih lumayan ngarep ya kalau Samsung itu bakal bagiin fitur-fitur keren di Note 20 Ultra ini ke HP-HP yang udah diluncurin duluan, minimal seri S20 lah lewat update software. Kalau misalnya bisa, itu bakal jadi bukti juga kalau Samsung itu tetap mikirin orang yang udah keluarin duit buat beli produk mereka. Bukti kalau duit yang kita keluarin itu bukan cuma buat beli fitur yang ada sekarang doang, tapi juga teknologi mereka buat kedepannya. Itu sih perbedaan brand yang jualan hardware doang sama brand yang jualan hardware plus software. Demikian review gadgetin buat Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Kalau ini ada ukuran yang 6,6 atau 6,7 aja, mungkin udah jadi daily driver. Cuma beda ukuran dong.